Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, maka Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang satu pembahasan yang dengan tema turunnya Al-Qur'anul Karim. Peristiwa turunnya Al-Qur'an daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita sebut dengan peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, jadi peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua tahapan ataupun dua proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara sekaligus, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Itu secara sekaligus. Allah turunkan ke Baitul Izzah, yaitu langitnya dunia, sama'id dunia, Allah turunkan secara sekaligus. Kemudian proses yang kedua, yaitu turun secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Baitul Izzah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, sama'i dunia, ke langitnya dunia secara sekaligus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Teman-teman yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat anzalna, inna anzalna, yakni makna kami turunkan secara sekaligus, kata Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, sama dunia, ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian proses yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah sama dunia kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, sebagaimana ketika itu orang kafir bertanya, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linustabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan sekaligus, secara sekaligus? Kemudian Allah lanjutkan, kadzalikal yustabbita bihi fuadaka. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, agar kami menguatkan hatimu wahai Muhammad, warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu secara tartil, secara perlahan. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa turunnya Al-Qur'an secara bertahap dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama, yaitu untuk meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang mulia, sama-sama kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada zamannya, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari para sahabat yang kafir. Bahkan dari paman beliau sendiri, Rasulullah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW dicaci, dimaki oleh orang yang berperangai keras, berwatak batu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka sekiranya kamu akan membunuh dirimu sendiri wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, lantaran mereka tidak beriman, lantaran mereka berpaling dari berita, dari keterangan yang kamu sampaikan ini. Dan maka Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka Allah turunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap untuk meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga ialah memudahkan dalam pemahaman dan penghafalan Al-Quran itu sendiri. Kemudian hikmah yang keempat ialah relevan dengan peristiwa dan penetapan hukum. Teman-teman yang berbahagia, manusia tentu tidak mudah untuk menerima hal-hal yang baru. Suatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia itu sendiri, dalam sebentar waktu itu tidak akan mudah untuk diubah. Oleh karena itu, ini merupakan strategi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal diturunkannya Al-Quran, Allah tidak langsung membahas harta, tidak membahas zina itu haram, khamar itu haram. Kalau Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ayat yang pertama ketika diturunkan tentang khamar itu haram, zina itu haram, tentu sahabat-sahabat yang suka dengan zina, yang suka dengan khamar, mereka katakan, kami suka dengan khamar, tentu kami tidak akan meninggalkannya. Kami suka berzina, kami tidak akan meninggalkannya. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama itu mengenai tauhid, tentang keimanan, keyakinan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala bina keyakinan mereka. Allah bahas yang pertama turun ialah tentang tauhid, tentang surga dan neraka. Allah tidak langsung bahas zina haram, khamar haram dan lain sebagainya. Tetapi yang paling pertama Allah tanamkan yaitu tentang tauhid. Apabila ketauhid dan keimanan para sahabat telah benar, telah kokoh, maka akan mudah bagi mereka untuk menerima hukum-hukum yang lainnya. Mereka akan mudah tentang menerima fatwa-fatwa yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah ataupun hikmah yang kelima ialah tanpa diragukan lagi bahwa Al-Quranul Karim merupakan kitab yang mulia yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran dari zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi yang paling mulia, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, pasti ia berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu semua akan menjadi mulia dimanapun ia berada. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai turunnya Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah sedikit daripada wawasan kita mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quranul Karim. Teman-teman yang berbahagia, tentu hal yang paling terpenting adalah bahwa Al-Quran senantiasa berada di fikiran dan hati kita. Sungguhnya orang yang paling merugi di dunia ini bukanlah orang yang rugi dalam hal materi, akan tetapi orang yang paling merugi ialah orang yang jauh daripada Al-Quran. Sebab apabila ia jauh daripada Al-Quran, maka ia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, beliau mengibaratkan orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang kosong yang tidak berpenghuni, sepi sunyi dan tidak berpenghuni. Sebagaimana bunyi hadisnya, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi. Sungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka ia ibarat rumah yang kosong yang tidak berpenghuni. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.